Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan ada beberapa orang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di Mekah. Karena orang yang sama juga menjumpai Rasulullah juga di Madinah. Ini pertemuan pertama Rasulullah dengan pembesar kafir Quraisy. Salah satunya adalah Walid Al-Mughirah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf. Apa kata mereka? Ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Ya Muhammad, kamu sembah Tuhan kami selama 1 tahun dan kami akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Kita lihat mana yang lebih baik. Kalau baik Tuhan kamu, maka kami akan mengikuti kamu. Tapi kalau baik Tuhan kami, kalian harus mengikuti kami. Maka Ibnu Abbas mengatakan fanuzilat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Kafirun. Di dalam tafsir Sawi ada nama lain untuk surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Mu'anadah. Mu'anadah artinya pembangkangan. Ada juga beliau katakan itu namanya surah Al-Ibadah, surat ibadah. Ada juga yang mengatakan nama lain surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Ikhlas kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat kafirun itu ada kalanya digunakan secara bahasa. Maka kafirun itu kalau secara bahasa kita lihat di dalam tafsir manapun, di dalam kamus manapun, itu makna kafara maknanya qallaba yuqallibu, membolak balik. Makanya di dalam Al-Quran itu 2 makna itu ada dalam Al-Quran, makna secara bahasa dan makna secara istilah. Secara bahasa makna kafirun membolak balik, termasuk membolak balik tanah dinamakan dengan kafirun. Maka di dalam Al-Quran ada bentuk jamak dari kafirun, kafirun, kafirani, kafirun. Begitu juga kuffar adalah bentuk jamak. Kalimat kuffar di dalam Al-Quran secara bahasa dipergunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para petani yang menanam biji-bijian. Mana contohnya? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Kehidupan dunia ini seperti hujan yang diturunkan dari langit. Setelah itu apa? Tumbuh-tumbuhan itu menakjubkan para petani, Pak. Penggunaan kalimat kuffar artinya apa? Kuffar itu kadang-kadang digunakan oleh Allah sebagai wujud seorang petani yang membolak balik tanah. Satu. Yang kedua, makna kuffar secara bahasa. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Baydawi? Kafir itu ada 3 kata beliau. Yang pertama, kufur i'tiqadi. Secara i'tiqad dia menutupi dirinya, padahal dia tahu yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Tapi dia menutupi dirinya, menutupi keyakinannya untuk mengakui kalau Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini kufur i'tiqad namanya. Yang kedua, masih di dalam tafsir Al-Baydawi, kufur yang kedua adalah kufur nikmat.
Seorang ketika dia belum ada nikmat, dia minta kepada Allah. Imlakai ba Allah ya, ya Allah berikan nikmat kepada saya, berikan rezeki kepada saya, berikan ini, berikan itu. Ketika nikmat diberikan kepada dia, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo kufur nikmat namanya apa? Ini orang kufur nikmat. Kedua. Yang ketiga kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan itu, Bang? Seorang beribadah tapi tidak yakin kalau ibadahnya diberikan perhitungan, diberikan pahala oleh Allah. Seorang berbuat maksiat tapi dia tidak yakin kalau maksiatnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur ihsan namanya. Artinya kalau kita tanya, "Tengku pekan mengibadah, orang lain temayang lu temayang cik. Kenapa bayar zakat? Orang lain bayar zakat, saya bayar juga." Kalau ditanya kenapa? Tidak tahu saya. Kenapa salat? Tidak tahu saya. Ini kufur ihsan namanya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau menambah lagi menjadi 4. Sehingga tadi 3, tambah lagi sehingga semua 7. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, kufur ingkar. Kufur ingkar adalah model kufur la ya'rifunallah aslan. Dia memang tidak mengenal Allah sama sekali, Pak. Ini kufur ingkar namanya. Kita tanya kenapa tidak salat? Saya tidak tahu cara salat. Hana lundupu ki bantemaya, hanai purno, Pak. Hanai purno, Pak. Ini kufur ingkar namanya. Seorang anak kita tanya kenapa tidak beribadah, kenapa tidak? Urung cilon hanai purno tapu Pak Lun. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana cara salat, bagaimana beribadah, bagaimana cara berwudu. Kufur ingkar ini. Yang kedua, kufur juhud. Jadi kufur juhud itu sama seperti iblis, Pak. Iblis itu dalam satu tafsir diungkapkan beliau beribadah 1500 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah dia ingkar kepada Allah. Padahal ingkarnya simpel sekali, Pak. Dia tidak mau patuh kepada Allah dalam detik itu. Padahal sebelumnya dia patuh dan taat kepada Allah. Dalam tafsir Al-Baydawi itu dikatakan sab'ina alfasanah, 70.000 tahun, Pak. Iblis beribadah kepada Allah, tetapi akhirnya dia kufur juhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bejit lagi iblis, Pak. Kita sudah beribadah, kita dah puasa, dah semayang, dah tahajud, dah baca Quran. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah, jalankan perintahku, hantang lu ni Allah, kita tidak lebih jauh daripada iblis laknatullah, Pak. Maka lebih baik iblis, Pak. Kenapa lebih baik iblis, Pak? Iblis dia sudah beribadah selama 1500 tahun lamanya. Dia beribadah 70.000 tahun lamanya. Kemudian dia berbuat dosa. Dia tanya belum dah ibadah, Pak. Berapa tahun kita sudah beribadah? Dan kita ini membangkang kepada Allah, karap ditiurom membangkang kepada Allah. Ini ada jamaah yang tidak pergi salat Jumat berjamaah, Pak. Ada yang masih di kedai-kedai, Pak. Ada yang masih sibuk dengan dunianya, Pak. Berapa kali dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padunggo kaijat mayang. Ada yang diwajibkan bayar zakat, tidak mau dia bayar zakat, Pak. Artinya apa? Kita sudah berkali-kali membangkang kepada Allah dibandingkan dengan iblis, Pak. Kemudian yang ketiga, kufur inat namanya, Pak. Inat ini kerhule, Pak. Arti kerhule apa? Dia sudah tahu salat itu wajib, dia tahu, Pak. Al-Quran itu benar, dia tahu, Pak. Dalam Al-Quran ilmu yakin dia tahu, Pak. Tapi dia tidak mau berbuat. Ini mana contohnya? Abu Talib. Abu Talib itu pun Nabi Muhammad itu dakwahnya benar, dia tahu, Pak. Pada suatu hari Abi Talib melihat anaknya Ali bin Abi Talib. Makanya diajak oleh Rasulullah untuk beribadah salat. Ditanya oleh Abi Talib, "Kamu ajarkan apa anak saya wahai Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ajarkan dia supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Maka saya ajarkan dia beribadah salat." Apa kata Abu Talib? "Lanjutkan terus ya Muhammad. Didik anak saya menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala." Tetapi Abu Talib tidak mau dia masuk Islam. Ini kufur inat namanya. Yang keempat, kufur nifak. Nifak ini bagaimana? Dia pandai ngomong saja. Dia ngomong, mari kita salat jamaah ya, anak jamaah ya. Mari kita bayar zakat, anak bayar zakat ya, Pak. Mari kita begini, mari begitu, anak kebegabuk kan, Pak. Ini namanya kufur nifak namanya. Maka dalam satu versi tafsir itu yang dikatakan ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun. Itu 3 kafir tadi. Qul ya ayyuhal kafirun ditambah 4 lagi, Pak. Sehingga menjadi 8 semuanya. 4 tambah menjadi 7 semuanya. Tapi dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun di situ untuk kafir-kafir Mekah yang ada di Mekah pada waktu itu. Dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Itu la yanhasir alaihim. Tidak terbatas kepada mereka saja. Tetapi kalau ada orang wataknya seperti mereka juga, wataknya seperti kafir Quraisy juga,
wataknya seperti penduduk Mekah juga, mereka juga termasuk ke dalam ayat ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Ini namanya jumlah sarahiyah. Apa jumlah sarahiyah? Ketika kita bersama orang kafir harus tegas, Pak, bertegas orang kafir, Pak. Siapa yang kafir? Itulah yang 77 tadi, Pak. Angkanya urung-urungnya, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasulullah masalah akidah itu tegas, Pak. Masalah akidah. Masalah akidah tegas sama orang kafir, sama orang musyrik, tegas kalau masalah akidah. Tetapi ruhama'u bainahum, dengan orang-orang mukmin beliau merendahkan jiwa. Tapi dengan orang kafir tegas. Bagaimana kalau ingin berdagang dengan orang kafir? Tidak ada masalah. Maka di dalam surah At-Taubah, fa idzastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka mengajak kalian untuk berdagang, Cina pakat danyo berdagang, urang kafe pakat danyo berdagang, orang musyrik pakat danyo berdagang, fa'ajirhu kata Allah, berdaganglah bersama mereka, berinteraksilah bersama mereka, hatta yasma'a kalam Allah. Tapi dengan syarat kata Allah. Hatta ini kalau di dalam bahasa usul fiqh, di dalam bahasa nahu, dalam bahasa Arab itu namanya hatta lil ghayah namanya, Pak. Sampai akhirnya kalian bisa mendakwahi mereka. Kita tak berdakwah tak penanji dengan Cina. Ketika salat berlangsung kita pergi masjid. Ketika dalam timbangan kita tidak mengurangi timbangan. Kita nampakkan akhlak yang baik kepada dia. Mudah-mudahan kata Allah hatta yasma'a kalam Allah. Dia bisa terpengaruh dengan Islam dan masuk Islam. Tapi jino kata balik, Pak. Kita berdagang dengan Cina. Getenya lagi Cina, Pak. Kata tu ilu puntung hana tu bajai, Pak. Ketika dengar azan hana ta permun tapu, main batelom di sini, Pak. Akhirnya apa? Kita yang terpengaruh sama dia, Pak. Bukan dia yang kita pengaruhi, tapi dia sudah mempengaruhi kita, Pak. Orang-orang kafir kai pengaruhi kita, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita akan lihat di dalam surah Al-Kafirun, Pak. Di situ ada dua gaya bahasa yang berbeda. Maka kadang-kadang orang putar-putar, Pak. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa diulang-ulang, Pak? Ini ada dua gaya bahasa kata Imam Tantawi dalam tafsir beliau. Gaya bahasa yang pertama, gaya bahasa kata kerja, Pak. La a'budu ma ta'budun, satu. Yang kedua, gaya bahasa fa'il namanya, Pak. Isim fa'il. Wala ana abidu ma abattum. Kita lihat apa bedanya. Yang pertama, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, wahai Walid al-Mughirah, wahai As bin Wa'il, wahai Umayyah bin Khalaf, saya tidak mungkin dan tidak mau masuk ke tempat ibadah kalian dan saya menyembah patung yang kalian sembah. Tidak mungkin. Itu kalau menggunakan kalimat kata kerja, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin sujud dan patuh kepada Tuhan kalian, tidak mungkin, ya. Yang kedua, wala ana abidu ma abattum. Itu apa artinya, Pak? Pemikiran saya tidak sama seperti pemikiran kamu. Ya, tidak sama, Pak. Pemikiran saya itu kalau abidun itu tarikah dia, cara berpikir, pola pikir. Pola pikir saya tidak sama seperti pola pikir kalian. Pola pikir kalian tidak sama seperti pola pikir kami. Makanya kenapa kita bukan tidak boleh, kita mengakui Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebagai Nabi kita, Pak. Di dalam Al-Quran, Al-Quran merupakan ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin, Pak? Informasi yang ada di dalam Al-Quran itu akurat. Tidak mungkin Al-Quran berbohong, Pak. Makanya namanya ilmu yakin. Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengakui Nabi Isa itu disalib, kalau kita juga mengakuinya berarti kita sama seperti mereka. Inilah pemahaman wala ana abidu ma abattum. Pemikiran saya tidak sama seperti pemikiran kamu. Akidah saya tidak sama seperti akidah kalian. Kita mengakui Nabi Isa. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul umur 33 tahun. Kita akui itu, Pak. Nabi Isa adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bersama pamannya Yahya menjadi Nabi. Tapi duluan Yahya cuma berapa bulan saja. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Kita mengakui Nabi Isa 2 tahun cuma menjadi Rasul. Kita mengakui Nabi Isa cuma 2 tahun menjadi Rasul. Makanya dakwah Nabi Isa alaihissalam itu bersama dengan Nabi Yahya. Mereka lahirnya tidak jauh umurnya. Nabi Isa alaihissalam selisih dengan Nabi Yahya cuma 3 atau 6 bulan saja. Dan mereka diangkat menjadi Rasul cuma 2 tahun saja. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain, cuma 2 tahun saja. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah.
Pada kesempatan yang kedua, karena apa? Ini tidak berhasil, mereka tidak berhasil. Jadi artinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengajak mereka secara fisik pergi ke tempat ibadah mereka, secara fisik sujud dan patuh kepada mereka. Mereka cari cara yang kedua. Cara yang kedua, mengubah pola pikir, mindset manusia dirubah. Bagaimana caranya? Ketika Rasulullah berada di Madinah, orang yang sama juga datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? As bin Wa'il, Walid al-Mughirah, cuma tambah lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pembangkang Quraisy, itu kafir Quraisy. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya sudah minta jaminan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami akan datang ke Madinah, tapi dengan syarat apa? Berikan jaminan keamanan kepada kami. Rasulullah tidak tahu mereka akan negosiasi masalah akidah. Ketika itu mereka ketemu sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Saya jamin kalian, tidak ada yang bisa macam-macam dengan kalian. Rasulullah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu apa kata Abu Sufyan? Apa kata Walid al-Mughirah? Apa kata As bin Wa'il? Ya Muhammad, kalian tidak mau pergi ke tempat ibadah kami, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Hana bupu, hana masalahnya. Hana netamong lan tempat ibadah, hana sujud, hana masalahnya. Cuma kami minta satu saja. Setiap kalian salat, yakinlah kalian kalau yang memberikan rezeki kepada kalian Latta, Uzza, Manat, wa manata thalithatal ukhra, 3 Tuhan kami. Mubengeh do Umar. Umar langsung mengeluarkan pedangnya dan minta izin pada Rasulullah untuk memenggal leher mereka. Rasulullah mengatakan apa? Saya sudah menjamin mereka ya Umar, jangan lakukan macam-macam kepada dia, saya sudah jamin mereka. Rasulullah nak doa jawab, Pak. Gimana cara jawabnya ini? Ini kan masalah akidah nih, Pak. Maka turunlah ayat suci Al-Quran. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya Muhammad, tidak ada seorang itu dalam jiwanya 2 akidah. Tidak ada. Kalau dia punya 2 akidah berarti sudah syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah kita tetap percaya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan sakit kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat penyakit adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah. Jadi untuk apa takut? Kepoyo kenapa? Di dunia cuma mati 1 kali kita, Pak. Yang mati cuma tubuh kita saja. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ada dalam kitab Minhajul Abidin, roh tidak pernah mati, Pak. Roh tidak pernah mati. Dari pertama sekali diciptakan roh itu tidak pernah mati, roh itu, Pak. Maka jangan ada orang berkeyakinan lun ka tuha lun ka he lun jauh masjid lun roh pi ka tuha hana tuha roh, Pak. Beda begitu tuha roh hana tuha. Maka ada orang tua jiwanya jiwa muda, Pak. Gejak semayang tahajud, gejak semayang tengah malam, tidur gejak kayan, Pak. Artinya apa? Walaupun dia sudah tua, jiwanya, rohnya tidak pernah tua. Memang tidak pernah tua roh itu, Pak. Roh tidak pernah tua. Yang hancur dan tua adalah tubuh ini, Pak. Kenapa? Karena kita diberikan fasilitas oleh Allah cuma sebentar saja di dunia ini. Di dalam kandungan kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati nikmatnya alam kandungan paling enggak 9 bulan. 9 bulan, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada orang yang sudah lahir ke dunia ingin masuk lagi ke alam kandungan, tidak bisa, kata Allah. Tsummas sabila yassara. Saya permudah dia untuk keluar ke dunia ini. Setelah sampai di dunia diberikan fasilitas oleh Allah. Ini fasilitas juga nih, Pak. Tubuh ini fasilitas. Kalau tidak ada tubuh kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan sarana oleh Allah. Ini tubuh, ini nikmat dan lain sebagainya. Gunakanlah sebaik mungkin, kata Allah. Nikmat tubuh itu cuma diberikan sementara saja oleh Allah. Ada orang yang baru lahir sudah meninggal, ada yang 10 tahun sudah meninggal, ada yang 60 tahun meninggal, ada yang 70 tahun meninggal, 80 meninggal, 90 meninggal. Artinya apa? Selama 90 tahun diberikan oleh Allah fasilitas untuk beribadah. Terserah dia. Ada yang mau beribadah, ada yang buat maksiat. Terserah dia. Makanya ketika dia hebat sekali, hebat cuma 70 tahun saja. Ketika dia hebat sekali cuma 80 tahun saja. Ketika dia mengatakan saya paling kaya di dunia, 80 tahun saja. Lagi Fir'aun laknatullah. Fir'aun pada masa Nabi Musa itu kan ada 2 Fir'aun, Pak. Ada yang pertama Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang kedua, Fir'aun yang tenggelam bersama Bani Israel dan suku Kipti, Pak. Itu anaknya Ramses II, Pak. Yang Fir'aun yang pertama adalah Ramses II. Yang Fir'aun yang kedua adalah anak Ramses II yang ke-13. Fir'aun yang pertama Ramses II, dia meninggal gara-gara apa? Kanker mulut, ya, kanker mulut. Umur 90 tahun dia sudah meninggal. Artinya apa? Dia hebatnya cuma 90 tahun saja. Dia punya kekayaan cuma 90 tahun saja, Pak. Dia punya segalanya cuma 90 tahun saja. Setelah itu enggak ada lagi. Hanale, Pak. Dilanjutkan oleh anaknya Ramses 13, Pak. Anaknya yang ke-13, Pak. Anak Ramses II ke-13.
Dia bisa menikmati dunia cuma 60 tahun saja. Setelah itu dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali ke ayat tadi, Pak. Jadi artinya apa? Hidup di dunia kan cuma sebentar saja. Artinya di dunia kan sebentar. Di padang mahsyar juga. Oh ya, kapan berakhirnya hidup di dunia? Ketika diambil roh kita, diambil dipisahkan roh dan tubuh kabeh. Hanale, 60, 70, 80, 30, hanale. Menyona tertoton be, umur 100 tahun. Itu pun sudah lupa diri dia. Hai tu thodrole mai. Ka pakai pampers dong banyo jak ke dia hai tu thodrole mai. Hai tu thodrole mai. Setelah itu kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu di dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Al masafah baina nafhatul ula wa thaniyah 40 sanah. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun lamanya. 40 tahun. Kalau kita konversikan dengan hitungan akhirat, Pak, itu 1000 kali satu hari itu 1000 tahun, Pak. 40 tahun 40.000 tahun lamanya. Kalau ada yang bertanya, kita berada di alam barzakh berapa tahun? Minimal 40.000 tahun lamanya. Kenapa 40.000 tahun lamanya? Jarak antara tiupan sangkakala yang kedua, yang pertama dan kedua itu 40.000 tahun lamanya. Kita belum ditiup sangkakala yang pertama lagi, Pak. Golem ipruh lho, Pak. Artinya apa? Minimal kita berada di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada orang yang bisa balik lagi ke alam barzakh, Pak. Maka dia dibangkitkan di padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar 50 alfasanah, 50.000 tahun lamanya. 2 hari berarti kali 2 saja. Setahun berarti kali saja 365 hari. Kali 50.000 tahun lamanya. Sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma atwala hadza?" Ya Rasulullah, begitu panjang masa itu ya Rasulullah. Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Tidak bagi orang yang beriman. Tidak bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketika dia di dunia, dia salat, dia beribadah, tidak mencampur adukan akidahnya. Maka orang seperti ini kantidhari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu. Ketika di padang mahsyar, Pak. Bagaimana menunggu salat 5 waktu? Ketika datang salat zuhur, sedang dia duduk-duduk katruk lehu, katruk lehu lego. Sedang dia berbincang dengan temannya, dia beristirahat, sudah masuk waktu asar. Sedang dia jalan-jalan sama anaknya, sudah masuk waktu maghrib. Sedang dia duduk baca Al-Quran, sudah masuk waktu isya. Jadi begitulah artinya waktu di padang mahsyar bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengajak kita, bek dapat tamadro ngurung kafe, oh nyo perayaan kepada rayakan ada waknya. Oh merayakannya dengan apa? Hana datang mampu kita berzikir, kita baca Al-Quran. Pekan Meceh berzikir malam tahun baru, pekan malam tahun baru, Mbak. Kenapa tidak malam yang lain saja? Oh nyolong baca Quran pekan malam tahun baru. Kenapa tidak malam lain saja? Malam ini kan bisa, Pak. Hari ini kan bisa. Kemarin kan bisa, Pak. Kenapa mesti malam tahun baru? Mbak. Artinya biarkan mereka berbuat seperti itu. Beda pertama drog katanya, Mbak. Man tasyabbaha biqaumin. Barang siapa menyerupai satu kaum, walaupun nanti cara perayaan yang berbeda, fahuwa minhum. Dia adalah termasuk kaum itu juga. Kepada mudah muliakannya, Pak. Mereka biarin saja, mereka memuliakan entah dengan apa-apa, Pak. Dengan minuman keras dan lain sebagainya, pegawainya hubungan bebas dan lain sebagainya. Pegak budaya, Pak. Katanya bahir rumah mendan serahan dah lagi biasa mendang, Pak. Kita buat seperti biasa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau masalah akidah, Rasulullah juga tegas masalah akidah, Pak. Ya, jadi dia kata balik, Pak. Gitanya dino kereh dengan orang mukmin. Kalau Rasulullah kan keras dengan orang kafir masalah akidah. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir Rasulullah tegas masalah akidah, tetapi dengan orang-orang beriman Rasulullah itu ruhama, rahim, saling rahim, pengasih dan penyayang. Kita kata balik je, Pak. Ngan Yahudi, ngan Nasrani, ngan orang kafir, ngan orang musyrik, yang kasih sayang, Pak. Kasih sayang, Pak. Dengan orang mukmin yang karu sama-sama draw, Pak. Karu sama-sama draw. Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, Arba'in Nawawiyah, Rasulullah mengatakan, orang yang salat di masjid, orang yang salat di tempat ibadah, orang yang mengeluarkan zakat, haram darahnya, kata Rasulullah. Yang haram darahnya. Kenapa haram? Dia saudara kita. Nyauru yang sembahyang masjidnya saudara kita nyawabnya. Yang bayar zakatnya saudara kita nyawabnya. Nyo kata balik kita nyawab. Ngan saudara ro karu kita nyawab. Padahal dia orang salat. Teman yang musuh kita sekarang yang tidak salat, Pak, itu musuh kita, Pak. Yang tidak bayar zakat itu musuh kita, Pak. Orang musyrik, orang kafir itu juga musuh, Pak. Jadi artinya apa? Yang saudara kita, Pak. Yang menolong kita di padang mahsyar kita, Pak. Yang menolong kita di padang mahsyar nanti. Makanya pemberi syafaat itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diabadikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Juga diabadikan di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, Pak. Orang yang memberikan syafaat itu, yang pertama apa? Malaikat Jibril, Pak. Yang kedua, An-Nabiyun,
Nabiun yang dimaksud adalah bukan Nabi Muhammad saja, tapi ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, asyuhada, para syuhada. Syuhada itu ada yang mengatakan syuhada Uhud, ada yang mengatakan bukan syuhada Uhud, tetapi apa? Orang yang beriman ketika diberikan penyakit oleh Allah, dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan syahid. Yang keempat, as-salihun, anak yang saleh. Berarti hana rugo katanya tak peraya anak yang saleh, seorang anak yang tahu agama, ketika dia besar nanti akan berdoa kepada orang tuanya. Dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menolong orang tuanya kalau orang tuanya masuk ke dalam neraka. Yang kelima, al-mu'minun, orang-orang beriman. Maka kita orang-orang beriman semua saudara, kitalah yang menolong saudara-saudara kita nanti ketika bermasalah di padang mahsyar. Bukan orang kafir, hai dulu ngedanya awaknya banyak. Bukan iblis, hane dulu ngedanya awaknya mbak. Bukan syaitan, hane dulu ngedanya awaknya. Bukan Yahudi dan Nasrani, hane dulu ngedanya. Secara finansial memang di dunia itu dulu ngedanya mbak. Iblis begitu juga, secara dunia dia tolong kita, tetapi ketika nanti sudah berpisah roh dan jasad, dia tidak mau tahu. Ini bari. Iblis mengatakan, saya mau melepaskan tangan saya dari kalian, saya tidak punya salah apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.